Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Uca Channel. Semoga teman-teman semua dengan kabar sehat dan rezeki dilancarkan. Lagi buat teman-teman yang sudah bergabung dengan channel saya ini, mudah-mudahan apapun yang direncanakan akan terjadi, tercapai gitu loh. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini atau baru pun nonton video ini, mohon bantuannya teman-teman ditekan tombol subscribe-nya dan di like, juga di share ke grup-grup yang lain, apa sosmed yang lain teman-teman ya, supaya video ini akan berjalan dengan lancar. Oke, ini video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara mempelajari aki perakitan dari pabrik yang baru atau udah yang lama expired, dan cara membaca kodenya itu akan saya sarankan, dimana sangat banyak akhir-akhir ini aki-aki baru yang udah expired tapi tetap dipasarkan. Mungkin ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, ataupun di luar sana itu kan banyak yang nyetok barang itu dengan banyak secara di pemasaran di umum itu kurang gitu loh, artinya jadi lama. Jadi di sini saya akan menyiapkan aki GS 2. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman semua tidak tertipu atau tidak merugikan, ikuti video ini terus, jangan di skip dan simak supaya teman-teman pada mengerti. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah aki. Ini tepat baru kemarin saya belanjain dari toko, salah satu toko di daerah Bekasi, dan tokonya saya nggak kasih tahu, cuman ini saya buat pelajaran aja buat teman-teman semua. Dimana ini semalam baru saya belanjain, sebenarnya dia ada 3 buah aki GS, tapi 2 yang udah expired, hanya 1 yang perakitan baru teman-teman ya. Nah sekarang ini kita akan buka satu persatu ini akinya, dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membacanya dan mempelajarinya supaya teman-teman tidak tertipu ataupun dirugikan ya teman-teman ya. Nah ini oke, sekarang ini aki GS Astra dua-duanya ya, aki GS Astra, tidak ada perbedaannya, sama semua. Nah sekarang kita ngebaca kodenya, dan sebelum teman-teman membeli aki, pelajari ini dan coba buka dan lihat di sini ada kode. Di sini ada kode teman-teman, ada tulisan sama kalau di aki GS dia ada, dan ini akan tertulis dengan perakitannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini akan kita tunjukkan. Kalau di sini dia 4 angka awal ya, 4 angka awal teman-teman ya. Jadi di sini tertulis 2932A. Nah jadi kita ambil di depan aja, angka 42 depan aja. Nah artinya ini berarti dia diproduksi tanggal 29 bulan 3 2022 teman-teman ya. 29 bulan 3 2022 teman-teman ya. Jadi dua angka ini tanggal, terus angka ketiga ini bulan, dan angka ketiga ini dan angka keempat ini berarti tahun ya teman-teman ya. Berarti ini diproduksi tanggal 29 bulan 3 2022. Berarti aki ini masih bagus dan memang sangat baru diproduksi, baru beberapa bulan ya teman-teman ya. Jadi ini
kalau dapat tanggal perakitan seperti ini yang masih baru, ini keawetannya lumayan lama. Apabila dia dimasukkan ke motor yang masih standar, artinya motor masih standar itu satu lampu variasi nggak banyak, kedua kalau yang pakai dinamo starter itu dinamo starternya belum berat ditarik, artinya ini kuat sampai bersekitar 3 tahun sampai 5 tahun teman-teman ya. Ini saya udah sering buktikan kalau memang tahun perakitan baru itu memang awet teman-teman ya. Makanya banyak teman-teman yang bilang aki saya udah awet kok, udah lama 3 tahun, ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Nah itu kalau memang kita mendapatkan aki yang baru produksi dan dimasukkan ke motor standar yang sehat artinya ya. Karena ini baru aktif selama 3 bulan lebih, baru 3 bulan. Berarti ini kalau dipakai untuk motor standaran masih bagus. Karena teman-teman harus mengerti gimana motor sekarang itu memang harus membutuhkan aki dengan model injeksi. Apalagi di motor Yamaha Matic, tanpa aki dia nggak bakalan hidup, susah hidupnya itulah. Jadi mohon disimak supaya teman-teman tidak terkacau. Nah oke, sekarang ini yang satunya ini kita lihat 4 angka dari depan ini di angka 0400 teman-teman ya, 0400D ya. Ini teman-teman ya, berarti ini pembuatannya tanggal 4, ini kosong ini jadi 10 ini ya, jadi 10, jadi kosong tanggal 4 bulan 10 2020. Nah ini teman-teman ya, 2020, sekarang udah 2022, berarti berusia sekitar 2 tahun teman-teman. Dan ini expirednya sudah berjalan selama 2 tahun. Kenapa saya bilang expirednya berjalan 2 tahun? Karena begitu dia diproduksi itu sih masa aktifnya itu udah berjalan. Nah jadi ini saya perkirakan kalau dipakai untuk motor ini bisa jadi setahun kurang udah jebol. Kenapa saya bilang itu? Karena dia kelamaan tidak dipakai, jadi si elemen yang di dalam itu sudah mulai dibilang apa ya, bisa jadi kayak ini lumutan lah istilahnya lah, kropos lah gitu loh. Artinya karena aki itu semakin dipakai sering semakin bagus gitu loh, semakin dipakai sering karena pengisian dia ada yang keluar ada yang masuk. Jadi ini karena udah 2 tahun nggak dipakai, disimpan, jadi kalau dipakai ke motor ini bisa saya jamin cuma setahun kurang ini. Jadi buat teman-teman mohon kalau membeli aki dibaca dulu kodenya, karena memang banyak orang yang nggak tahu, bahkan bengkel-bengkel juga sebenarnya banyak yang masa bodoh, artinya dia beli aki namanya juga aki GS Astra, tahunya GS Astra itu bagus, tapi emang bagus, cuman kalau memang perakitannya udah expirednya udah lama, itu udah kurang bagus teman-teman ya. Nah itu sekilasnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli aki, mohon dicek dulu expirednya supaya teman-teman semua tidak rugi dengan biaya baru beli aki terus sudah jebol. Karena ini teman-teman ya, contoh kata ada juga aki yang sudah 2000 udah lama tapi bagus, tapi karena difungsikan dipakai jadi dia tetap bagus. Contoh ini saya contohkan aki GS GTZ6 aki GS GTZ6 second. Nah dia di perakitannya kita lihat teman-teman ya, ini 1799 A. Nah ini teman-teman berarti tanggal 17 bulan 9 2019, berarti bersekitar 3 tahun teman-teman ya. Nah tapi ini
masih bagus karena kita coba cek pakai ini. Kita cek ya teman-teman, lihat nanti ampernya ini naik ya teman-teman ya. Nah, dia full ini teman-teman. Ini belum saya servis, ini juga belum saya apa-apain. Cuman kemarin ini saya dapatnya dari anak-anak, karena memang nggak tahu, mungkin dia nggak punya uang, tahu gimana nggak tahu lah, dia jual ke sini. Saya lihat memang perakitannya 2019, tapi dia masih bagus, saya tester masih bagus. Ini kenapa bisa begitu gitu loh. Nah, artinya ini awalnya 2019 dulu, ini berarti langsung dipakai. Begitu dirakit dari pabrik, ini langsung dipakai di motor, dan alhasil dipakai terus, dan motornya juga motor standar, tidak ada kendala di perkabelan apa di lampu-lampu atau di dinamo starternya nggak bermasalah. Nah, makanya ini sampai sekarang 3 tahun masih bagus teman-teman. 3 tahun masih bagus. Dan ini baru kalau nggak salah 2 minggu yang lalu dibawa ke sini. Dan ini saya cek masih bagus. Dan saya coba ke motor juga, starter masih top charge. Nah, inilah contohnya teman-teman yang sudah lama langsung dipakai. Ini baru produksi 2019, langsung dipakai pada saat itu, dan sampai sekarang 2022 masih bagus. Nah, kurang lebih seperti itulah ini. Ini yang 2022 langsung dipakai, ini bersekitar umurnya 3 tahun sampai 5 tahun teman-teman ya. Berarti ini masih 3 tahun sampai sekarang masih bagus. Dan ini masih bisa dipakai, saya jamin setahun lebih lagi nih, ya kan? Nah, itulah teman-teman. Kenapa saya bilang terjadi seperti ini? Yang ini expired. Satu, pertama, dia dari pabriknya diproduksi, dia masih disimpan di gudang minimal berapa bulan. Nah, habislah berapa bulan, dan nanti setelah itu dikirimlah ke tempat yang tertentu yang memesan. Nah, dalam pengiriman itu juga udah beberapa minggu, dan nanti di tempat yang udah memesan, yang udah nyampe itu juga masih di sana juga masih tertahan barangnya sekitar beberapa bulan, karena nggak langsung laku teman-teman ya. Nah, jadi ada juga oknum istilahnya yang kolong berat, artinya yang pemodal besar, dia langsung ngambil banyak, karena semakin ngambil banyak semakin murah, dia paksa semakin banyak, dan ini bertahan di gudang lama gitu. Nah, dan sekarang bahkan kemarin saya beli dari toko, ini dikasih nih. Jadi ini saya beli 3 piece, 2 yang 2000 perakitan 2020, cuman 1 yang dikasih perakitan 2022. Jadi sangat pintar teman-teman ya. Cuman karena ini saya tahu tentang masalah aki, saya udah WA dan hubungi dia, memang diterima komplainan supaya ini diganti yang tahun muda. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, supaya jangan terkecoh ya. Oke, terima kasih video saya ini. Apabila bermanfaat, mohon bantuannya teman-teman, di like, di subscribe ya, supaya saya bertambah semangat lagi untuk mengupload video yang bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Uca Channel.